Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai satu di antara penggunaan sistem koordinat. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas mengenai jarak mengenai jarak dan titik tengah. Untuk minggu ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai garis lurus seperti itu. Nah, baik, kita mulai. Nah, garis lurus. Nah, di sini kita punya gambar gambar di bidang koordinat ya. Nah, perhatikan gambar di sini, misalkan L ini adalah garis lurus yang tidak sama dengan sumbu koordinat titik P1 ya, tidak sama dengan sumbu koordinat titik P1, ini P1 dan titik P2 ya, dua buah titik yang berbeda yang terletak pada L. Jadi garis lurus yang tidak sama dengan sumbu koordinat titik P1 dan titik P2. Nah, di sini sebuah garis L ini, artinya garis L ini melalui titik P1 dan titik P2 seperti itu. Nah, di sini ada P1Q. Jadi kita lihat dulu nilai untuk P1Q-nya. P1Q-nya ya. P1Q-nya itu, garis P1Q itu sama saja dengan delta Q ya. Delta X ya. Nah, delta X yaitu X2 dikurang X1. Sementara P2Q-nya ini sama saja dengan delta Y, yaitu Y2 min Y1. Oke. Nah, di sini kita akan mencari kemiringan dari garis L ya. Nah, di garis lurus itu ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah kemiringan dari garisnya ya, yang kedua adalah persamaan garis. Jadi yang di sini yang pertama kita akan menentukan kemiringan dari sebuah garis ya. Jadi di sini untuk kemiringan ya, karena ini di sini kan kalau kita lihat ini sama saja dengan segitiga P1 P2 itu sebuah segitiga, di mana segitiga ini siku-siku di Q. Maka di sini untuk mencari nilai kemiringannya kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras seperti itu. Nah, di sini untuk kemiringannya sendiri itu didefinisikan sebagai hasil bagi antara delta Y dan delta X ya. Delta Y per delta X seperti itu. Oke. Nah, di sini delta Y per delta X itu sendiri sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi ini kita definisikan sebagai rumus dari kemiringan atau gradien ya. Jadi kemiringan dari sebuah garis itu biasa disebut sebagai slope, gradien, atau koefisien arah atau tangen arah. Jadi itu adalah istilah lain dari kemiringan, tapi yang biasa digunakan yaitu adalah gradien. Jadi kemiringan itu adalah gradien. Hasil bagi ini dikatakan di sini, hasil bagi ini memiliki nilai tetap. Hasil bagi ini memiliki nilai tetap, maksudnya dimanapun titik P1 dan titik P2 asalkan masih terletak pada garis L, maka nilai M akan tetap. Artinya dia tidak tergantung pada pemilihan dari titik pada L. Jadi kalau kita lihat di sepanjang garis ini kan banyak titik nih.
Nah, dimanapun titik P1 dan titik P2 nya nanti itu tidak akan mempengaruhi nilai M. Jadi nilai M ini tetap seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini suatu garis lurus mempunyai 3 buah titik. Dikatakan titiknya adalah 0,-4, 3,-2 dan 6,0. Jadi di sini maksudnya adalah garis lurus ini melalui titik ini, melalui titik 0,-4, 3,-2 dan 6,0. Tentukan kemiringan garis tersebut. Nah, di sini untuk kemiringannya tadi kan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sekarang jika kita pilih adalah yang ini, titik pertama. Katakan ini titik A, di sini titik B. Maka di sini Y2-nya ya, Y2-nya adalah di sini pakai AB ya. Di sini berkedudukan sebagai duanya adalah Y2-nya adalah min 4, ini X2, ini X1, di sini Y1. Jadi Y2-nya adalah min 4 dikurang Y1-nya adalah min 2. Karena sama di sini min, maka di sini jadi plus per 0 X2, dikurang X1 min 3, maka slope-nya atau gradiennya itu 2/3 seperti itu. Nah, kalau kita ambil ini dengan ini juga sama hasilnya 2/3. Kalau kita ambil ini ya, ini dengan ini juga sama, dia dapatnya adalah 2/3 seperti itu. Misalnya kita juga balik, misalnya di sini kan tadi B-nya itu sebagai yang kedua ya. Jadi dari B ke A tadi di sini yang ini. Kalau misalnya kita dari A ke B juga sama hasilnya nanti 2/3 seperti itu. Jadi itu untuk menentukan nilai gradien. Jadi titiknya, dimanapun titiknya atau titik apapun yang kita ambil, selama titik itu berada pada garis tersebut, maka nilai gradiennya akan sama atau tetap. Nah, sekarang di sini kita masuk ke persamaannya ya. Nah, garis yang sejajar sumbu X ya, garis yang sejajar sumbu X ini lambang sejajar ya, berarti Y1 dengan Y2 nya sama. Jadi kan kalau misalnya sejajar sumbu X itu nanti kan nilainya gini nih, persamaan garisnya gini. Jadi berapapun X nya, Y nya itu tetap sama seperti itu. Itu yang dimaksud di sini, sehingga gradiennya sama dengan 0, M nya sama dengan 0. Oke. Sementara garis yang sejajar sumbu Y, itu yang seperti ini garisnya, X1 dan X2 nya itu sama, maka artinya dia tidak memiliki slope atau slope-nya atau gradiennya tidak didefinisikan. Seperti itu. Kenapa? Karena jika X1 sama dengan X2, maka nanti kan kita peroleh X1 kurang X2 nya 0, karena kan M itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi kalau X2 dan X1 nya itu sama, maka nanti Y2 min Y1 per 0 jadinya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak terdefinisi seperti itu. Nah, jika delta X itu sama dengan X2 dikurang X1 dan delta Y itu sama dengan Y2 min Y1, kembali lagi tadi M-nya itu kan adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 kan, maka M itu kita sederhanakan menjadi delta Y per delta X. Maka di sini kalau kita ingin mencari delta Y-nya
atau panjang Y-nya, maka kita bisa gunakan M dikali delta X. Nah, di sini sebenarnya hanya penurunan penurunan rumus seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Dari persamaan delta Y sama dengan M dikali delta X, terlihat bahwa jika suatu benda atau partikel bergerak sepanjang suatu garis, maka perubahan ordinat akan berbanding lurus dengan perubahan pada absisnya. Dan sebagai konstanta pembandingnya adalah slope dari garis tersebut. Jadi ini berbanding lurus. Perubahan ini dengan perubahan absisnya, ini ordinat, ini absis, itu berbanding lurus dengan perbandingan M-nya ini sendiri. Seperti itu maksudnya. Nah, di sini jika slope suatu garis positif, maka untuk garis ini berlaku absisnya bertambah besar dan ordinatnya bertambah besar. Itu kalau untuk positif. Sementara jika slope suatu garis itu negatif, maka pada garis ini berlaku absisnya bertambah besar dan ordinatnya semakin kecil. Seperti itu. Karena kan nanti pembaginya ini adalah negatif jadinya. Maka di sini dikatakan ordinatnya semakin mengecil. Jadi semakin mengecil di sini maksudnya di sini nanti garisnya berbentuknya seperti ini, turun ke bawah seperti ini. Kalau ini kan naik nih, ini dia nanti slope-nya positif. Tapi kalau garisnya gini, dia akan negatif seperti itu. Atau gradiennya ya akan negatif. Nah, di sini dikatakan karena dari dua titik P1 yaitu X1, Y1 dan titik P2 X2, Y2 dapat dibuat suatu garis lurus, maka dapat ditentukan suatu persamaan garis lurus yang melalui kedua garis tersebut. Tadi kalau kita yang pertama kita sudah menentukan gradiennya ya. Sekarang kita ingin menentukan persamaan garis lurus tersebut. Misal P itu adalah X, Y sembarang titik pada garis yang menghubungkan P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2 ya. Nah, pertama, untuk Y1 sama dengan Y2, dalam hal ini garis yang melalui P1 dan P2 sejajar dengan sumbu X, dan setiap titik pada garis ini akan mempunyai ordinat yang sama. Jadi Y1 dan Y2 nya sama, jadi dia sejajar dengan sumbu X. Jadi gambarnya gini, kalau saya punya ini terus dia gini, sejajar dengan sumbu X, jadi garisnya bentuknya gini. Nah, seperti itu. Maka P1 maka PX, Y adalah titik pada garis tersebut jika dan hanya jika Y-nya itu sendiri sama dengan Y1. Jadi titik ini akan berada pada garis ini jika Y ini sama dengan Y1. Seperti itu. Ini adalah persamaan garis sejajar sumbu X. Jadi ini sejajar sumbu X. Nah, kebalikannya, jika X1 dan X2 nya yang sama dengan, maka ini adalah persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi nanti garisnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Maka di sini ketentuannya adalah titik P ini terletak pada garis jika X ini sama dengan X1, seperti itu. Jadi persamaan garis ini dikatakan sebagai garis yang sejajar sumbu Y. Oke. Nah, itu tadi untuk yang X1, Y1 dan Y2 nya sama dan X1 sama dengan X2 nya sama. Tetapi di sini nanti persamaannya untuk yang X1 dan X2 tidak sama, terus Y1 dan Y2 tidak sama. Kalau di sini nanti persamaan garisnya itu Y sama dengan berapa?
Kalau di sini persamaan garisnya untuk yang ini berarti ini persamaan garisnya misalnya katakan 3Y ya. Jadi dia persamaan garisnya nanti berbentuknya seperti ini. Y sama dengan Y1 seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk yang persamaan garis X1 tidak sama dengan X2 dan Y1 tidak sama dengan Y2. Kalau ini tidak sama dengan, maka kita peroleh slope-nya adalah ini. Oke. Nah, jadi jika Px, Y tidak sama dengan Px1, Y1, P itu sembarang titik pada garis lurus tersebut, maka slope-nya juga sama, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Artinya titik P akan terletak pada garis P1 dan P2 jika dan hanya jika Y min Y1 per X min X1 itu sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1, seperti ini. Ini persamaan ya, ini adalah sebuah persamaan garis yang melalui dua titik. Jadi kalau misalnya kita punya dua titik yang diketahui, untuk mencari persamaannya maka kita gunakan rumus ini yang kita gunakan. Tapi jika yang kita ketahui adalah sebuah titik ya, kalau ini adalah dua titik yang diketahui, kalau ini satu titik dan gradiennya. Jadi kalau persamaannya kalau yang diketahui itu gradien dan salah satu titik yang dilalui, maka persamaan garisnya kita gunakan ini, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, seperti itu. Mungkin kita lanjut. Jika dipilih titiknya adalah 0, B sebagai pengganti X1, Y1 dalam persamaan garis, maka diperoleh bahwa Y-nya itu adalah Y sama dengan MX plus B. Di samping itu ada bentuk lain persamaan garis lurus, yaitu jika titik potong antara garis tersebut dengan sumbu ya, dengan sumbu koordinat diketahui. Misalnya titik A, 0 atau 0, B, maka A, 0 dan 0, B terletak pada garis tersebut. Jadi ini diketahuinya adalah titik potong garis, ini titik potong terhadap sumbu X, ini titik potong terhadap sumbu Y ya. Maka persamaan garisnya nanti akan didapatkan yang ini. Jadi X plus A plus Y min B. Itu persamaan garisnya. Tapi kalau saya rasa lebih efektif menggunakan ini dan ini saja. Karena kalau di sini ini kan dua buah titik dan dia juga melalui dua buah titik, walaupun di sini kedudukan Y1-nya itu 0 dan X2-nya itu 0, tapi tetap saja bisa langsung masukkan ke sini gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang perlu kalian ketahui itu yang ini dan ini saja, seperti itu. Oke, kita lanjut. Carilah persamaan garis yang melalui titik 2, 3 dan 4,8. Nah, di sini posisinya adalah ini X1, di sini Y1, di sini X2, di sini Y2. Nah, maka di sini rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Maka di sini Y plus Y1-nya adalah min 3, karena di sini min ketemu min plus, jadi Y plus 3, 8 X Y2 dikurang Y1 karena min jadi plus, nah, per X2 nya 4,
Y2 nya 2, jadi 4 kurang 2 dikali X dikurang 2, maka di sini dia peroleh jadi Y plus 3 sama dengan 8 ditambah 3 itu adalah 11 per 2 X min 2. Nah di sini Y plus 3 kita kalikan dulu, jadi di sini 11 per 2X min 11 per 2 kali 2. Oke. Ini bisa dicoret, berarti Y plus 3 sama dengan 11 per 2X min 11. Karena di sini ada per 2, maka kita kalikan dengan 2 agar di sini tidak per ya. Maka diperoleh 2Y plus 6 sama dengan 11X min 22. Jadi ini persamaan garisnya. Atau kalau kita ingin bentuk kepersamaan garis sama dengan 0 dengan X positif, maka semua ruas ini kita pindahkan ke ruas sebelah sini ya. Kiri kita pindahkan ke kanan. Jadi 11X min 22 min 2Y min 6 sama dengan 0. Jadi 11X min 2Y min 28 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Diketahui K adalah suatu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jika A itu adalah titik tengah dari segmen garis yang menghubungkan kedua titik potong di atas, carilah persamaan garis lurus tersebut. Nah, di sini dikatakan titik potongnya adalah 0,A dan 0,B karena memotong titik A, memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kalau ini yang memotong sumbu X, kalau ini yang memotong sumbu Y, seperti itu. Sementara A ini 2,3 ini merupakan titik tengah dari segmen garis. Jadi kalau ini kita punya garis, di sini ada A,0, di sini ada 0,B, maka di sini adalah 2,3-nya, seperti itu. Berarti yang kita harus cari adalah A dan B-nya kan? Maka di sini kita pakai 2 ya. Kan kemarin rumusnya adalah X ya, X1 ditambah X2 per 2 itu titik tengah. Maka di sini titik tengahnya kan 2, maka di sini 2 sama dengan X1 nya A, X2 nya adalah 0, maka A ditambah 0 per 2 sama dengan, di sini bisa kita cari 2 sama dengan A per 2, maka A nya adalah, ini tinggal kali, berarti A nya adalah 4, seperti itu. Sama halnya dengan yang B, di sini ada 3, B nya 3, B atau Y ya, Y nya 3, Y1 nya 0, Y2 nya B, maka di sini kita peroleh 3 sama dengan B per 2, maka tinggal kalikan ini, dapat B nya sama dengan 6. Jadi di sini kita gunakan tadi, karena dia yang kita tahu adalah titik potong kedua garisnya, maka kita gunakan yang X per A plus Y per B sama dengan 1, seperti itu. Nah, nanti setelah itu kan kita dapat di sini ini ya, maka di sini kita selesaikan. Jadi kan ini tidak sama nih, antara kedua ruas ini tidak sama, maka kita jadikan 12 ya, X per 12. Jadi ingin menjadi 12 berarti kita kali 3, ini ditambah 12 berarti Y nya dikali 2 sama dengan 1, maka diperoleh 3X plus 2Y per 12 sama dengan 1, maka kita kesinikan, jadi 3X plus 2Y sama dengan 12, ini kali dengan ini,
maka dikurangi 3x plus 2y min 12 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalilnya. Jadi di sini ada dalil pada persamaan garis lurus. Yang pertama, jika kita mempunyai dua buah garis dan garis itu sejajar, ya, sejajar, maka L1 dan L2-nya, L1 dan L2 sejajar, maka gradien garis pertama dan gradien garis kedua itu sama. Jadi nilainya sama. Tapi apabila L1 dan L2 itu tegak lurus, ya, tegak lurus, maka M1 kali M2-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan garis seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.